Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sebangsa setanah air. Salam Indonesia berproduksi. Salam sukses Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pemikiran-pemikiran terkait dengan program pemerintah yang terkait dengan ketahanan pangan. Ya, ini luar biasa bagus. Semangatnya berproduksi. Pemerintah ini luar biasa memangkas biaya-biaya yang bersifat administrasi untuk dipindahkan kepada biaya-biaya yang bersifat produktif. Ya. Jadi dari biaya-biaya yang administrasi dipindahkan untuk produksi. Nah, ini luar biasa ya. Danantara itu berproduksi, ya. MBG itu juga berproduksi, memacu memacu kesempatan kerja yang luas. Masyarakat bawah merasakan kenikmatan dari pembangunan. Nah, ini saya sangat apresiasi terhadap program pemerintah ini. Nah, ketahanan pangan ini membutuhkan ketertarikan dari generasi muda untuk menjadi petani. Ya, di Tiongkok, di Taiwan itu anak-anak muda bertani. Ya. Di Indonesia apa sih permasalahan yang membuat pertanian ini kurang menarik bagi adik-adik generasi muda? Ada 3 gagal urusan pertanian ini di Indonesia. 1 gagal panen, 2 gagal harga, 3 gagal keamanan. Kalau gagal panen, oke lah, petani ya harus mampulah mengatasi gagal panen, dan pemerintah juga bisa membantu para petani agar di dalam bertani itu produksinya bisa lebih bagus dan lebih bagus lagi. Mungkin tenaga-tenaga penyuluh pertanian itu didiklat, diikutkan pelatihan-pelatihan di Tiongkok maupun di Taiwan, itu kan pertaniannya bagus-bagus. Jadi ada dimagangkan di sana, terus memberikan edukasi kepada petani-petani muda. Itu akan menarik. Nah, yang penting itu yang membuat pertanian ini kurang menarik kepada anak-anak muda itu adalah gagal harga dan gagal keamanan. Gagal harga itu adalah ketika panen harganya anjlok. Ini sudah jadi berita yang selalu muncul setiap tahunnya beberapa kali. Ya, gagal panen ini, produk ini gagal panen. Panen raya diikuti dengan harga yang anjlok. Nah, itu selalu terjadi di Indonesia. Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya ada solusi ya. Dilakukan sistem lelang. Lelang hasil pertanian, tapi dilelangnya sebelum ditanam. Ya. Jadi misalkan saya punya 3 hektar lahan, ya. Ini saya lagi menanam padi misalkan, 1 bulan lagi akan panen, 1 bulan lagi ini selesai panen dan berganti kepada komoditas lain. Misalkan saya mau nanam bawang putih 1 bulan lagi. Sekarang ini proses panen padi. Nah, di 3 hektar ini kira-kira menghasilkan 15 ton. Nah, ini nanti saya lelang, 12 tonnya saya lelang. Saya masukkan ke aplikasi. Nah, aplikasi ini misalkan diprovideri oleh misalkan di Jawa Timur itu ada Puspa Agro. Nah, BUMD ini menjadi provider yang mempertemukan antara pedagang pasar dengan petani ya di Jawa Timur. Nah, boleh ikut di sana. Jadi saya masuk nih ke aplikasi, saya lelang bawang
kira-kira kalau 1 bulan lagi tanam ya 3,5 bulan lagi itu saya punya 15 ton bawang yang saya lelang 12 ton. Nah, saya harga awalnya itu saya buka 15.000 per kilo. Nah, di bawah itu saya enggak mau tanam. Nah, nanti ini ada penawaran nih, dibuka lelang, ada penawaran, ada 15,5, terus ditutup, tidak ada yang nawar yang lebih tinggi di harga 18.500 misalkan. Nah, di situ terjadi deal, oke. Nah, si pedagang memberikan uang muka, misalkan 10 atau 15% yang diterima oleh provider. Nah, saya mulai menanam. Nah, biasa saya itu diberikan tengkulak itu pinjaman untuk bibit, untuk pupuk, kan gitu ya, untuk pekerja sebagian. Nah, itu bisa oleh provider diambil alih itu apa yang biasa dikerjakan oleh tengkulak. Di negara ini sudah ada namanya BUMN di bawah Kementerian Keuangan, namanya kalau nggak salah Pusat Investasi Pemerintah, itu PIP. Nah, PIP ini bisa memberikan pinjaman langsung ke masyarakat itu dengan bunga hanya 4% yang harus melewati ada penanggung jawab lah atau sebagai providernya. Nah, nanti provider ini misalkan meminjamkan dengan bunga 8%. Nah, ini setahun itu kecil buat petani karena misalkan satu musim tanam cuma 2%. Nah, kalau pinjaman dari tengkulak ya jauh lebih tinggi dari itu bunganya. Nah, ini cuma 2% satu kali musim tanam. Nah, nanti dihandle oleh provider, tapi yang pertama diberikan uang muka itu tadi untuk beli bibit, beli pupuk di awal, nanti kekurangannya baru pinjem. Nah, ini kan sudah ada lembaganya, tinggal dilaksanakan. Bikin program lelang ini paling cuman ya sekian ratus juta selesai itu dengan baik kalau untuk hanya menangani petani se-Jawa Timur. Nah, itu adalah solusi ya, sehingga petani itu sebelum menanam sudah dapat harga, nggak ada lagi gagal harga di sini. Nah, ketika misalkan dibuka penawaran bawang merah saya itu 15.000, nggak ada yang nawar, saya nggak jadi nanam bawang merah, saya nanam yang lain sampai ada yang nawar, kan gitu. Nah, itu kan enak, kan itu ya. Nanti nggak ada lagi ceritanya petani nanam harganya nggak sesuai dengan biaya produksi. Ya, ini solusi. Mohon mudah-mudahan bisa dikaji oleh Bapak Menteri Pertanian, Pak Amran ya. Terus kemudian ngomong tentang satu lagi, kalau sistem lelang itu nanti se-Jawa Timur itu terpetakan nih, tanggal sekian ini ada tanam di mana, tanggal sekian ada tanam di mana saja. Terus produksinya kisaran berapa. Jadi secara 1 tahun itu ketahuan nih produknya Jawa Timur seperti apa. Nah, ini database ini kan sangat berguna nanti buat perencanaan di bidang pertanian. Kedepannya seperti apa. Kemudian gagal keamanan ya. Biasa itu kita kalau di luar perkampungan nanam cabai, wah udah waktunya panen itu harus kita tungguin. Nanam bawang harus kita tungguin. Lah biaya nunggunya itu mahal sekali kan itu ya. Nah, ditungguin masih saja bisa hilang. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Sudah ada, sistem ini sudah ada di Bali, itu ada namanya pecalang, itu menerima prosentase dari hasil dari hasil panen, aman. Yang nanam ini nyantai. Nah, ini kan mestinya bisa di copy paste di daerah lain. Misalkan di Jawa Timur ini setiap desa ada namanya Babinsa, Babin Kamtipmas, Limnas, ada Banser, ada lagi yang lain. Nah, ini dikolaborasikan, dikoordinasikan, ada yang sebagai penanggung jawab di situ. Misalkan dari hasil panen, keamanan ini dapat
dana untuk dibagi 2,5%-nya. Nah ini kan bagus kan gitu ya. Ada memberikan penghasilan tambahan buat Linmas, buat Banser, buat Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, tetapi ketika ada kehilangan harus ganti kan gitu ya. Nah ini campur tangan pemerintah untuk mengkolaborasikan itu, mengorkestrasi lembaga-lembaga yang sebenarnya sudah ada. Nah inilah solusi yang kami tawarkan untuk Kementerian Pertanian ya, mengatasi 3 gagal tadi, terutama gagal harga dan gagal keamanan. Kalau gagal panen, nah ini kalau yang penting sudah ada ketertarikan, nanti pemerintah itu akan banyak itu program untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi hasil pertanian. Mungkin itu ya solusi sementara dari kami petani dari Kabupaten Malang. Saya Joni Sujatmoko. Besar harapan kami bisa ada diskusi-diskusi lebih lanjut terhadap usulan kami ini, sehingga memberikan solusi. Secara nasional ini kan kesulitan anak muda itu untuk mencintai bercocok tanam. Ketika ada solusi ini, insya Allah akan banyak berbondong-bondong anak-anak muda mau bercocok tanam. Terima kasih. Salam berproduksi, salam sukses Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.